begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah. Kita harus waspada. Karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Pak Prabowo sepertinya tahu ya tabiat daripada Pak Rizik Syihab ini. Ada banyak permintaannya Pak Rizik Syihab atau permohonannya kepada Pak Prabowo. Itu tak ada satupun yang digubris. Dan bahkan di tempat terpisah kadangkala Pak Prabowo mengeluarkan satu pernyataan yang sepertinya mengarahkan kepada Pak Rizik. Apalagi kalau itu bicara soal ada orang yang sengaja mau merusak bangsa kita. Lalu saya sampaikan, kita tidak tahu siapa di belakang orang-orang ini semua. Kenapa begitu gencar ingin merusak bangsa ini, ingin merusak pemimpin kita. Bagaimanapun misalnya ketika Pak Gibran Rakabuming Raka yang dia serang terus-menerus, beliau ini adalah paket daripada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi ini nyata bahwa Pak Prabowo sepertinya paham betul situasi yang terjadi hari ini. Beliau monitor betul bagaimana pergerakan-pergerakan mereka yang acap kali menjadikan Pak Jokowi beserta seluruh keluarganya sebagai tema sentral dalam setiap ceramah-ceramahnya. Nah, karena itu saya kira sahabat ya, apresiasi yang harus kita berikan kepada Pak Prabowo karena tidak memberikan ruang kepada mereka ini, para perusak atau perongrong NKRI, malah Pak Prabowo menyiapkan bagaimana sektor-sektor produksi pangan ke depan ini lebih dimasifkan melalui pidato yang akan saya sodorkan ke sahabat-sahabat ini adalah pidato Pak Prabowo, di mana di situ ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kejaksaan, dan Pak Prabowo sangat tegas mewanti-wanti agar mereka semua waspada terhadap musuh-musuh negara. Kita harus waspada, karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih penghargaan saya. Saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Selain kita teruskan mekanisme ini, dan ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, saya sendiri menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat positif. Tetapi kunci daripada kelanjutan, daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah
sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dan saya katakan di sini, kita harus waspada. Karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Ya, swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi. Terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, sementara itu terima kasih Mendagri, semua menteri yang hadir, Panglima TNI, Jaksa Agung, semua yang hadir. Laksanakan, teruskan. Kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Ya. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Ya. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini suatu gerakan luar biasa. Kita terintegrasi. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Mendagri. Saya minta izin karena saya mau kembali. Jadi memang selain daripada kemiskinan, hal yang paling membahayakan dan akan merusak bangsa kita adalah persoalan ideologi. Runtuhnya suatu negara itu diakibatkan oleh adanya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kultural yang mencoba dipaksakan oleh orang di negara tersebut. Dan jangan pernah berpikir bahwa hal yang demikian itu terjadi begitu saja. Pada prinsipnya itu by design. Nah, termasuk di Indonesia ini. Indonesia ini kita khawatirnya bahwa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Rizik Syihab CS ini tidak berdiri sendiri. Ada grand design besar di belakangnya. Ada negara-negara tertentu yang menginginkan memang Indonesia ini rusak melalui penjejalan-penjejalan doktrin, ideologi, penrusakan budaya-budaya lokal yang pada akhirnya akan membuat rakyat Indonesia kehilangan jati dirinya. Dalam situasi itulah mereka akan menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk mendoktrin, menjadikan para pribumi ini sebagai pengikutnya. Dan terbukti 15 tahun terakhir ini, betapa banyak orang yang kemudian menjadi korban dari kode bolang Kelambak Lawi ini. Menjadi mukibing-mukibing akut yang sepertinya sudah sangat susah untuk keluar dari situ. Dan bahkan menjadikan kita-kita ini yang berupaya meluruskan cara berpikir mereka sebagai musuh. Itu bahayanya sahabat ya. Oleh karenanya kita harus mensupport apa yang menjadi upaya Pak Prabowo. Bagaimana beliau berupaya keras menekan inflasi. Kemudian bagaimana sektor-sektor produksi rakyat dipikirkan untuk digerakkan secara cepat dan menyeluruh. Itu adalah salah satu upaya untuk membangun bangsa kita. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Di lain sisi ada orang yang kerjanya hanya memprovokasi terus. Membuat masalah terus. Alhamdulillah karena Pak Prabowo memahami itu. Sehingga ke depan saya yakin bahwa di tangan Pak Prabowo orang-orang seperti Rizik Syihab CS ini tidak akan bisa berkembang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.